gue nggak ngerti lagi deh sama sifat orang Indonesia yang ternyata sifat narsistik dan NPD-nya itu sangat mendarah daging sekali sampai ke pejabat sekalipun ya. Tahu kan alasan kenapa pejabat itu nggak mau minta maaf, nggak punya rasa empati, itu karena tanda orang narsistik. Dan ternyata yang gue nggak nyangka itu sampai ke pejabat, ke petinggi gitu loh, ke pemimpin punya sifat kayak gitu. By the way, di sini gue pengen ngebacot masalah itu, tapi gue sambil mau make up ya. Hari ini gue mau nge-recreate make up AI, make up AI maksud gue, kayak begini nih. Tapi ini gue sambil ngebacot. Waktu pertama kali gue dengar masalah data bocor itu bukan sesuatu hal yang baru menurut gue, karena udah pernah bocor sebelumnya dan ya cara kerja pemerintah, pemimpin negara lah istilahnya ya seperti itu. Tapi yang benar-benar gue sangat kaget itu ketika membaca masalah ransom, gak ada backup data, itu tolol sih. Tapi yang mengherankan dengan sistem keamanan Windows Defender ditambah dengan anggaran 700 miliar, ya pasti kita akan berkata what the WTF gitu kan. Dan gue gak ngerti kenapa kok mereka dengan PD-nya gitu loh, kayak masih ngejelasin tentang ransomware itu tuh kayak ngejelasin ke anak TK, dan itu juga cara ngejelasin kayak seorang dosen lagi ngejelasin ke mahasiswanya tentang apa itu ransomware, juga kayak guru lagi ngejelasin ke murid-muridnya tentang apa itu ransomware, yang kita semua kan bisa gitu untuk belajar. Yang kita pertanyakan itu adalah cara penanggulangannya dan juga tanggung jawabnya. Sampai ketika udah di titik nggak mau minta maaf di situ, oke, gue udah mulai merasakan apalagi dengan sifatnya yang kok kayaknya nggak ada empati banget gitu ke masyarakat. Nah, sampai akhirnya gue udah bisa nebak itu adalah sifat narsistik. Kalau misalnya kalian tahu, sifat narsistik atau sifat NPD dari karakter seseorang adalah sifat yang lebih baik kita jauhi. Kalau kita berharap minta orang itu bakal merasa bersalah atau berharap bakal minta maaf, itu useless sekali. Seperti berharap burung yang tadinya bisa terbang bisa berenang. Mengharapkan orang yang narsistik itu cepat dipanggil Tuhan atau alias death, itu jauh lebih realistis daripada kita mengharapkan mereka berubah. Agak sulit ya kalau misalnya kita mau bandingin sama pejabat-pejabat luar negeri yang langsung minta maaf atau yang langsung mundur dari jabatannya karena ngerasa bersalah. Itu karena mereka tidak punya sifat narsistik, sedangkan ternyata orang-orang di negara kita sifat narsistiknya itu sangat kental dan benar-benar diwariskan. Sampai punya empati aja nggak mau, nggak bisa itu, bukan nggak mau. Lo harus tahu cara kerja pola pikir orang narsistik itu gimana. Di pikiran mereka, kalau misalnya mereka salah, mereka akan mencari-cari penyebab faktor-faktor eksternal yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu. Simpelnya adalah sifat emak-emak deh, yang kalau misalnya nggak sengaja nih nyenggol gelas hingga jatuh, pasti yang dia pikirkan kayak siapa sih yang naruh gelas di situ sampai kesenggol. Tapi sendirinya nih kalau misalnya melihat anaknya gitu ya nggak sengaja nyenggol gelas, pasti akan disalahin anaknya tersebut. Itu contoh paling simpelnya aja ya, karena nggak semua emak-emak yang kalau punya sifat kayak gitu langsung tiba-tiba jadi narsistik gitu. Karena sifat narsistik itu adalah sifat yang misalnya tuh kayak udah parah banget, yang udah mendarah daging. Pada intinya sifat-sifat narsistik yang lain itu adalah ketika dia melakukan kesalahan, dia nggak mau ngaku. Bukan nggak mau ngaku, kalaupun misalnya dia ngaku salah, dia pasti akan berusaha mencari tahu faktor-faktor eksternal yang menyebabkan dia berbuat seperti itu. Karena dalam pikiran orang narsistik, kayaknya gue nggak mungkin deh ngelakuin kesalahan, pasti ada deh yang menyebabkan gue seperti ini. Makanya susah deh kalau nggak dibandingin misalnya sama pemimpin di luar sana yang langsung bisa minta maaf, yang jiwa introspeksinya itu lebih tinggi karena punya rasa malu. Nah sedangkan kalau orang yang narsistik itu di dalam kepalanya kayak masa sih gue salah, kayak nggak ada gitu loh faktor tunggal yang menyebabkan dia itu lalai atau salah. Dia pasti akan mencari tahu penyebab kenapa dia bisa melakukan itu, dan dia tidak akan sepenuhnya merasa dirinya itu salah. Jadi dalam pikirannya itu akar permasalahannya bukanlah dia, walaupun kenyataannya akar permasalahannya dia, tapi dia tidak akan merasa bahwa dia adalah akar dari masalah yang sebenarnya. Yang benar-benar gue gak nyangka sih, gue kira tuh orang-orang yang sifatnya narsistik itu ya sifatnya cuma di kalangan masyarakat biasa aja. Mungkin kayak misalnya kita pernah punya pengalaman ada teman atau ada keluarga yang sifatnya seperti itu, yang kita ngerasa ya kita cuma harus menjaga jarak, kayak menjaga batas aja. Tapi ini levelnya pemimpin negara apa ya, levelnya pejabat loh. Ya kita mau jaga jarak kayak gimana, karena kan masalahnya udah tanggung jawabnya dia. Dan gue sekarang jadi ngerti kenapa di negara kita tuh sifat korupsinya itu paling susah diberantas ya, karena ada sifat-sifat perasaan kayak gitu. Jadi dari kemarin gue waktu ngebaca berita itu, gue rasanya emosi bener. Gue jadi tahu gitu loh kenapa kalau misalnya kasus korupsi di Indonesia itu nggak tuntas, malah pejabat-pejabatnya itu banyak gitu yang suka numbalin orang, numbalin siapa gitu yang ketangkep, tapi aslinya yang ngasih korupsi itu nggak ketangkep. Ya karena orang yang tipe narsistik, apalagi kalau sifatnya udah kriminal kayak gitu, bakal selalu mencari akar-akar masalahnya karena dia tidak mau dianggap salah sendirian. Kalian tuh pada berharap apa sih minta maaf dari orang narsistik ya, walaupun itu levelnya pemerintah. Sekarang yang gue harapin cuma ya biar orang-orang narsistik ini bisa mundur, bisa dipecat lah dari pekerjaannya. Ya karena emang cuma ini tuh satu-satunya cara, tapi siapa sih yang bisa mecat mereka, terus mau digantiin sama siapa coba? Belum lagi yang kayak gini dikaitin sama pilpres, nyalahin pendukung 02 cuma gara-gara dulu capres 01 bilang masalah keamanan cyber, tapi dikait-kaitin sama gara-gara milih 02 cuma gara-gara masalah program keberlanjutan. Gue nggak habis thinking juga sih, harusnya kalau misal mau nyalahin masalah pilpres ya salahin yang dulu ngebet banget minta 2 periode,
Nah, siapa dulu tuh yang ngebet banget milih 2 periode? Ya salahin yang sekarang dulu. Kalau misalnya mau nyalahin pemilihan presiden yang sekarang, ya salahinnya nanti kalau udah 5 tahun ke 10 tahun lagi. Sekarang mah bukan saatnya untuk disalah-salahin. Kalau mau dianggap pinter ya jangan inilah caranya objektif lah kalau dalam memahami masalah. Kalian itu kalau misalnya kayak nyari-nyari akar permasalahannya juga sama aja lu. Netizen sifatnya narsistik juga, lu nyari-nyari akar permasalahan terus kayak lempar-lempar salah-salah gitu. Udah jelas-jelas sekarang yang salah yang orang di depan mata, yang jelas-jelas belum dilantik, belum kelihatan kerjanya, lu salah-salahin cuma gara-gara pilih-pilihan doang. Halo, kalian sakit hati karena pilihan kalian gak menang, please luapkanlah dengan cara yang lebih bijak, jangan seperti ini caranya. Balik lagi sih ke masalah narsistik tadi ya, kalian pasti pernah punya gitu pengalaman ngadepin orang yang narsistik, atau kalian gak sadar itu sifatnya narsistik. Orang yang narsistik itu lebih fokus kepada pencapaian dirinya dan juga selalu butuh validasi dari masyarakat, tapi validasinya itu ya berupa status atau levelnya dia. Tapi semisal kalau dia nggak punya sesuatu yang bisa dibanggain atau nggak punya status, pasti dia bakal berusaha mencari-cari apa aja yang bisa dia jadikan supaya orang-orang itu memvalidasi dia, entah mungkin dari sifatnya yang berbeda atau dari pencapaian-pencapaian kecilnya. Dan ini tuh kalau misalnya sifat yang udah mendarah daging ada di semua kalangan. Tapi nggak semua orang yang haus validasi itu pasti narsistik ya. Bisa aja orang yang haus validasi itu cuma orang yang emang kesepian aja dan ada luka batin dan memang dia butuh validasi. Tapi kalau orang narsistik itu butuh validasi itu lebih kayak ke statusnya dia. Dan kalau misalnya dia nggak ada status yang bisa dibangga-banggakan, biasanya fokusnya dia ya lebih dia nggak mau disalah-salahin dan selalu mencari-cari akar permasalahan atau mencari-cari tumbal kesalahan. Pokoknya selalu pengen dianggap paling benar tapi nggak mau dibilang dia kelihatan paling benar juga. Intinya kalau misalnya dia itu emang benar ya emang karena secara ilmu, secara standar sosialnya itu ya memang seperti itu. Pokoknya contohnya ini sangat-sangat bisa kelihatan lah dari pemerintah negara kita dalam menghadapi kasus kebocoran data ini. Tapi ya nggak ada yang bisa membuat sifat narsistik itu kecuali Allah, kecuali kalau misalnya dia udah diberi kesadaran atau ya memang salah satunya ya dicabut nyawanya atau dipanggil Tuhan. Doa sih bisa, tapi doa itu bukan membuat mengubah seseorang. Doa kita dalam bentuk pasrahkan. Dan orang-orang narsistik itu diciptakan sebetulnya hanya untuk menguji keimanan kita. Banyak manusia yang masih hidup di dunia ini untuk menguji keimanan kita, menguji kesabaran kita, dan menguji kepasrahan kita kepada Yang Maha Kuasa. Intinya dari kasus ini gue bener-bener nyadar banget sih kalau ternyata sifat narsistik itu bener-bener udah ada di banyak ranah, di banyak segmen. Tapi ya intinya itu tetap sama, nggak mau ngakuin kesalahannya, harus validasi kayak hanya terlalu mementingkan status. Narsistik dalam konteks apapun ya, dalam konteks kejahatan, orang yang narsistik itu bisa aja nunggalin orang biar dia nggak ketangkep dalam konteks kriminal. Dalam konteks kebaikan, dalam konteks sisi putih itu juga ada ya banyak sekali contohnya itu seperti Asian value atau tentang strict parents atau tentang orang tua yang selalu menanamkan prinsip Asian value yang dimana kalau seorang anak itu punya prestasi yang tinggi itu bisa jadi kebanggaan untuk orang tuanya dan untuk keluarganya ya, seperti itu. Ya gue cukup sangat shock juga ternyata sifat narsistik ini tuh ada di ranah pemimpin negara, ranah pejabat seperti itu ya. Pantas saja kita nggak bisa berharap mereka bakal empati sama masyarakat. Kita nggak bisa berharap mereka itu bakal minta maaf walaupun hanya sedikit ya karena memang sifat narsistik yang seperti itu. By the way kalau misalnya kalian punya pengalaman apapun tentang orang narsistik coba deh komen di bawah. Oh iya ini makeup looknya by the way udah selesai. Gue nggak ada bantuan merah jadi pakai bantuan lagi. Jadi seperti ini. Gimana menurut kalian? Gue cukup suka sih. Jadi ini gue bikin looks yang ala-ala AI gitu, ala-ala AI. Lumayan ya.